Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri pada pertemuan 3 bagian kedua. Di sini kita membahas nilai waktu dari uang dan ekivalensi. Nilai waktu dari uang kita sudah bahas pada pertemuan pertama. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang pengertian ekivalensi aliran dana keuangan, dan ekivalen present value atau ekivalensi nilai sekarang. Pengertian ekivalensi. Sejumlah uang pada waktu tertentu dikatakan equivalence dengan sejumlah uang yang lain pada waktu yang lain pula, bila nominalnya berbeda tetapi nilai efektifnya sama. Contoh, untuk harga sebuah sedan baru, maka 5 juta pada tahun 1970 ekuivalen dengan 15 juta pada tahun 1980 dan ekuivalen 50 juta pada tahun 1990. Contoh berikutnya, bagi penabung 10 juta pada tahun 1970 ekuivalen dengan 40 juta 456.000 pada tahun 1980 dan ekuivalen pula dengan 163 juta 665.000 pada tahun 1990. Contoh berikut, bagi pengusaha 10 juta pada tahun 1980 ekuivalen dengan 61 juta 917.000 pada tahun 1990 dan ekuivalen juga dengan 380 juta 337.600. Jadi ekuivalen itu artinya yang nilai efektifnya sama, walaupun nominalnya bisa beda-beda tergantung pada tingkat suku bunga. Rangkaian dua aliran kas disebut ekuivalen pada suatu tingkat bunga tertentu jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai yang sama pada tingkat bunga tersebut. Nilai harus dihitung pada periode waktu yang sama. Ekuivalensi tergantung pada tingkat suku bunga yang diberikan. Ekuivalensi aliran kas tidak harus berarti bahwa pemilihan aliran kas tidak penting. Untuk lebih memahami mekanisme tingkat suku bunga dan ekuivalensi, perhatikan kasus di mana uang sejumlah $5.000 dipinjamkan yang dicicil selama 5 tahun pada tingkat bunga 8% dengan beberapa cara pengembalian. Cara yang pertama, setiap akhir tahun hutang dibayar 1.000 ditambah bunga yang jatuh tempo pada akhir tahun tersebut. Jadi kalau jumlah terhutang pada awal tahun 5.000 dibayar 1.000 dan pada tahun itu kan bunganya adalah 400, sehingga yang total hutang pada akhir tahun pertama itu 5.400 dibayar 1.000, tinggal pokoknya 4.000, bunganya 3.320. Pada tahun ketiga 3.000, bunga 240 dan selanjutnya, sehingga bunganya saja totalnya 1.200 dan pokoknya itu 5.000, sehingga total pembayaran akhir tahun 6.200. Cara yang kedua, setiap akhir tahun bunga yang jatuh tempo yang dibayar. Hutang pokoknya dibayar pada akhir tahun kelima. Jadi bunga yang terhutang itu yang jumlahnya juga konstan itu. Bunganya itu 400 jadi 2.000. Sedangkan totalnya jadi angsuran hutang pokoknya dibayar sekaligus di akhir tahun kelima 5.000 tambah 2.000, jadi total pembayaran pada akhir tahun itu sebesar 7.000. Yang ketiga adalah dengan membayar hutang pokok dan bunga yang jatuh tempo dalam jumlah yang sama selama 5 tahun. Jadi seragam nih
pembayaran per tahunnya, akhir tahunnya, yaitu 1.252. Sehingga ini bunganya terus turun sebenarnya. 400, 300 sekian. Jadi tapi ini masih lebih tinggi dari cara yang pertama. Nah, kalau seragamnya itu. Cara yang pertama tadi kan bunganya 1.200 total bunganya. Sehingga total pembayarannya kan 6.200. Ini 6.260. Cara yang keempat, hutang pokok dan bunga dibayar pada akhir tahun kelima. Jadi dia nggak bayar apa-apa tuh selama tiap akhir tahun. Jadi di akhir tahun kelima baru dibayar. Sehingga jumlah terhutangnya terus bertambah karena bunganya nggak dibayar. Jadi bunganya juga terus naik. Jadi total bunganya itu selama 5 tahun jadi 2.347. Sehingga total pembayaran pada akhir tahun jadi 7.347. Ekuivalensi aliran dana keuangan. Untuk membandingkan beberapa alternatif yang meliputi adanya aliran dana pada waktu yang berbeda, maka perlu cara membandingkan nilai uang pada waktu yang berbeda. Jadi perlu membandingkan ekuivalensinya. Ada satu hal yang terkait dengan ekuivalensi, yaitu konsep bunga dari uang terhadap waktu. Contoh, kalau saya menerima uang kontan saat ini sebesar 10 juta, maka nilai uang itu kalau saya menerimanya setahun yang akan datang itu harusnya 11 juta. Kenapa? Karena 10 juta ditambah 10% kali 10 juta, 1 juta, jadi 11 juta. Contoh lagi, orang meminjam 5.000, berjanji melunasi dalam waktu 5 tahun dengan bunga 6% per tahun. Ada beberapa cara untuk pengembalian. Selain bayar 1.000 per tahun dan bunganya pada setiap akhir tahun. Bayar bunga saja setiap akhir tahun, pokoknya dilunasi pada akhir tahun kelima. Bayar cicilan, bayar 5 kali cicilan dengan besar yang seragam. Bayar sekaligus pada akhir tahun kelima. Mana yang menguntungkan? Equivalent present value. Ekuivalensi nilai sekarang. Nilai sekarang yang diterima dari aliran kas, P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N. Di mana P adalah jumlah uang saat sekarang, saat T sama dengan 0. F adalah jumlah uang di masa mendatang saat T sama dengan N. 1 per 1 plus I pangkat N atau discount interest factor. Dan N adalah periode waktu tahunan dari P sampai F. Contoh, berapa nilai sekarang dari pembayaran yang akan diterima 5 tahun dari sekarang jika Anda menginvestasikan uang Anda pada tingkat bunga 8%. P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N itu 3.000 dibagi 1,08 di pangkat 5 itu sebenarnya ada daftarnya. Daftar P dengan I dan N itu ada daftarnya. Jadi ini kalau di sini kalau kita pakai cara manual dengan memangkatkan 1 ditambah I pangkat N itu kita peroleh 2.042. Jadi nilai 3.000 5 tahun yang akan datang itu sama dengan 2.042 kalau kita ambil sekarang. Jika kita ingin mencari ekuivalensi pada tahun ketiga, dapat kita gunakan dua formula. F3 sama dengan P0, 1 plus 0,08 pangkat 3 atau P3 sama dengan F5 per 1 ditambah
0,08 pangkat 3. F3 itu kita ketemu 2.572. Kemudian P3-nya ketemu yang sama ya. Ketemu yang sama. Jadi dua cara itu menghasilkan hasil yang sama. Jadi itu adalah nilai sekarang dari 3 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. 3.000 yang akan datang itu sekarang nilainya 2.572. Equivalent present value hutang pokok yang belum diselesaikan. Hutang pokok yang belum diselesaikan, sisa yang masih terhutang dari suatu pinjaman dihitung dengan cara sebagai berikut. Misalkan BT adalah sisa pinjaman pada akhir periode T, B0 adalah jumlah pinjaman awal, I tingkat bunga per periode suatu kontrak, CT pembayaran pada akhir periode ketik. Maka B1 sama dengan B0 plus B0I kurang C1. B2 itu B0 dikali 1 plus I pangkat 2 dikurang C1 kali 1 plus I dikurang C2. Sehingga kalau itu dijumlahkan maka BT itu adalah BT kurang 1 ditambah BT kurang 1I dikurang CT. Untuk T sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Hubungan berulang ini digunakan untuk mengembangkan tabel spreadsheet. Anda bisa kembangkan tabel spreadsheet, padahal udah ada sih tabel-tabel seperti ini. Contoh, hutang pokok yang belum diselesaikan min 1, suatu pinjaman selama 5 tahun sebesar 1.000, 10% per tahun dengan pembayaran tahunan 200 terhadap hutang pokok ditambah bunga. T-nya 0, kalau T 0 itu masih ada 1.000. Kemudian pada T1 1.000 ditambah bunganya 100, maka CT-nya masih minus 300. BT-nya 800. Jadi 1.000 dikurangin 800, masih 800. Kemudian jadi CT-nya itu terus berkurang. 300, 280, 260. BT min 1-nya terus turun juga. Dari 100, 80, 60, 40. Dan BT-nya itu yang dimaksud dengan sisa yang terhutang itu terus berkurang. 1.800, 600, 400, 200, selanjutnya. Hutang pokok yang belum diselesaikan mewakili jumlah yang masih dipinjam oleh peminjam, jumlah yang masih diinvestasikan oleh pemberi pinjaman. Suatu jadwal pembayaran pinjaman dibuat berdasarkan negosiasi. Jadwal tersebut berubah-ubah, tetapi dimengerti bahwa saldo telah mencapai 0, kontrak terpenuhi. Perhatikan pernyataan neraca yang belum diselesaikan. BT sama dengan BT min 1 plus BT min 1 kali I dikurang CT. Untuk T 1 sampai N melalui proses substitusi akan diperoleh BT sama dengan B0 1 plus I pangkat T dikurang C1. 1 plus I pangkat T min 1 dikurang C2. 1 plus I pangkat T min 2 dan selanjutnya sampai nggak punya pangkat dikurangi CT. Neraca yang belum diselesaikan atas pinjaman pada akhir dari T periode sama dengan nilai masa depan pada waktu T dari hutang pokok pinjaman dikurangi nilai masa depan pada waktu T
dari pembayaran yang dibuat sepanjang waktu T. Demikian jadi konsep time value of money dapat dimengerti bahwa uang memiliki nilai terhadap waktu dan besarnya akan tergantung pada saat kapan bunga itu diterima atau uang itu diterima. Dalam pembahasan investasi, konsep ini relevan dengan bunga yang dapat dianggap sebagai sewa uang karena digunakan untuk melakukan investasi pada suatu waktu tertentu. Demikian untuk bagian 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.